Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Permasalahan di tahun 2021 sekarang yang sudah sebenarnya ini adalah permasalahan yang lama yang senantiasa panas dimanapun diperbincangkan adalah permasalahan Israel dan Palestina. Begitu juga dengan Masjid Al-Aqsa. Kita dihadapkan dengan beberapa pendapat dari orang-orang penting yang ada di negara kita. Salah satu di antara mereka pernah mengatakan bahwa permasalahan Israel-Palestina adalah permasalahan orang Palestina saja dan orang Israel saja, dan bukan permasalahan orang Indonesia. Namun, ketika kita melihat konflik ini lebih dalam, kita melihat bahwa di tengahnya terdapat Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa menjadi titik di mana kepercayaan umat Yahudi dan umat Muslim itu beririsan di sana. Masyarakat Yahudi mempercayai bahwa tempat Masjidil Aqsa sekarang itu adalah tempat yang dulunya adalah Baitul Maqdis, dan menurut mereka di sanalah kiblat mereka beribadah. Tapi saya ingin kembali menanyakan kepada seluruh saudara Muslim yang menyaksikan tayangan ini, apakah Anda semua telah mengetahui betapa pentingnya Masjidil Aqsa? Kita tidak membahas tentang konflik yang sedang berlangsung. Kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai Muslim menyikapi Masjidil Aqsa. Kita mengetahui bahwa Nabi Allah Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram dan menuju Masjidil Aqsa. Ini tertulis di dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Di sini kita bisa melihat kota Yerusalem dan sekelilingnya biasa disebut dengan Fertile Crescent di dalam bahasa Inggris, atau di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan bulan sabit subur. Kenapa? Karena di utara dari semenanjung Arab, tanah ini adalah tanah yang subur. Dan kita bisa melihat negeri Syam, Suria, dan juga Mesopotamia, yang kini menjadi Irak, itu juga adalah wilayah-wilayah yang banyak mengedepankan aspek agraris dalam perekonomian. Ketika kita mempertanyakan apakah benar Allah memberikan rahmatnya kepada kota Yerusalem dan sekitarnya, kita bisa melihat di kota Yerusalem seperti apa banyak hasil bumi yang bisa didapatkan di sana. Kemudian juga bagaimana perdamaian itu memang selama ratusan tahun berada di kota Yerusalem. Berbagai macam konflik pernah mempengaruhi atau mungkin memindah tangankan kota Yerusalem dari satu tangan ke tangan yang lain. Dan saat ini memang kota Yerusalem kita patut mengakui bahwa berada dalam pendudukan atau kekuasaan Israel. Bagaimanapun ceritanya, dia tetap berada dalam Israel. Namun yang pasti harus diketahui bahwa Masjidil Aqsa pengelolaannya tetap berada di bawah Badan Wakaf Yordania. Ini artinya pengelolaan Masjidil Aqsa tetap berada di tangan Muslim. Hal lain yang patut dilihat, mengapa kita juga selain ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa,
ketika kita ingin melakukan umroh, daripada kita melakukan plesir atau liburan ke Turki, kemudian ke Eropa setelah umroh, lebih baik kita memilih untuk pergi ke Masjidil Aqsa, pergi ke kota Yerusalem, melihat sendiri kota para nabi, melihat sendiri kemudian aspek sejarah kota Daud yang memang ada di selatan dari Masjidil Aqsa, yang sekarang tengah dieskavasi, dan banyak sekali bukti-bukti sejarah yang bisa memperkuat iman kita, bagaimana Nabi Allah Sulaiman dan juga Daud alaihi salam pernah membangun kotanya di sana. Dan di dalam hadis Bukhari, salah satunya dari Sufyan, telah menceritakan padaku, Abu Ishaq berkata, aku mendengar Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, kami salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan, lalu kami memindahkannya ke arah kiblat di kota Mekah. Kita bisa melihat bagaimana pada awalnya ketika perintah salat itu diturunkan, kita sebagai umat muslim menghadap ke kota Yerusalem. Namun kemudian diganti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menuju ke Mekah. Di sini kita bisa melihat meskipun orang-orang Arab pada saat itu mungkin hanya pergi ke Yerusalem untuk berdagang dan ke negeri Syam pada umumnya. Tapi perintah sholat pertama kali itu menghadap ke kota Yerusalem. Berarti itu adalah salah satu kota yang memang patut juga diperhitungkan bagi kita umat muslim. Kita tidak boleh melupakan kota Yerusalem dan pentingnya kota Yerusalem. Hal lainnya adalah ketika kita beribadah di Masjidil Aqsa, meskipun pahala yang didapatkan oleh kita di Masjidil Aqsa 4 kali lebih rendah daripada di Masjid Nabawi, tapi tetap menjadi utama dan memiliki pahala yang besar jika kita sholat dan beribadah di Masjidil Aqsa. Dan percaya atau tidak, berdoa di Masjidil Aqsa menjadi satu tempat yang juga mustajab. Jika kita berdoa, memanjatkan doa-doa kita di Masjidil Aqsa, insya Allah akan terkabul. Masalah waktu hanya Allah yang tahu. Di sini kita bisa melihat kemudian bagaimana sebagai muslim kita harus menyikapi isu kota Yerusalem dan juga isu Israel Palestina. Jika kemudian isu ini dibawa ke arah perebutan tanah di wilayah tepi barat di luar kota Yerusalem ataupun di Gaza, ini bisa dipandang sebagai permasalahan politik yang murni. Tetapi ketika kita melihat kota tua Yerusalem, kita melihat Masjidil Aqsa menjadi tempat dan epicentrum dari konflik. Disinilah kita kemudian mulai menelaah kembali dan bertanya kembali, apakah kita sudah mengetahui pentingnya Masjidil Aqsa? Ketika kita telah mengetahui pentingnya Masjidil Aqsa, hati kita pun akan berada bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan Masjidil Aqsa. Dan bagaimana caranya kita akan tetap berkeinginan untuk pergi ke sana, untuk kemudian juga beribadah di sana dan melihat sendiri apa yang telah Allah rahmatkan kepada kota Yerusalem dan sekelilingnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak seluruh pemirsa, muslimin dan muslimat semua untuk kembali memahami keutamaan dari Masjidil Aqsa. Kita sering mendengar keutamaan dari Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Namun Masjidil Aqsa sering sekali tertutup oleh isu-isu politik yang memang sangat digembar-gemborkan oleh dua belah pihak, apakah dari pemerintahan Palestina atau pemerintahan Israel di Indonesia. Tanpa kemudian kita menelaah kembali sejarah dari Masjidil Aqsa, sejarah dari Baitul Maqdis, sejarah dari kota Yerusalem, dan hubungannya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan keimanan kita sebagai muslim.
Saya mengajak semua dari kita untuk kembali membaca, kembali memahami keutamaan Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga para pemirsa bisa lebih terinspirasi untuk mengkaji kembali tentang Masjidil Aqsa. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.